Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB periode 2024 hingga 2026. Ya, pencalonan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat menghadiri sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss pada Senin 27 Februari 2023 lalu. Retno mengatakan dalam pencalonan kali ini Indonesia akan mengusung tema Inclusive Partnership for Humanity. Diketahui Indonesia sejauh ini sudah 5 kali bergabung sebagai anggota Dewan HAM PBB periode pertama yakni 2006 hingga 2007 dan periode 2020 hingga 2022. Jika terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia mesti berkontribusi terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global, salah satunya terkait perang di Ukraina hingga konflik di Palestina. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera bersikap terkait pembentukan aliansi pertahanan trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam AUKUS. Aliansi pertahanan ini dinilai akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah ASEAN termasuk Indonesia. Diketahui selama ini AS selalu mendorong konsep Indo-Pasifik dengan pendekatan perdamaian, terutama dalam mengatasi berbagai masalah atau isu di Laut Cina Selatan. Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin menjelaskan, upaya AS dalam pengadaan kapal selam nuklir untuk Australia berpotensi mengganggu pendekatan perdamaian untuk kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, aliansi AUKUS dapat berimplikasi pada standar keamanan wilayah yang akan pengaruhi keamanan negara. Amerika Serikat menggelontorkan bantuan senilai 81,6 juta dolar AS atau setara dengan 1,1 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Usai kunjungan ke Washington DC, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bantuan itu diantaranya berupa tambahan dana 30 juta dolar Amerika Serikat dan penyediaan obat terapeutik oleh perusahaan Amerika Serikat senilai 51,6 juta dolar AS. Selain itu, terdapat dukungan dari Kamar Dagang dan Dewan Bisnis ASEAN AS yang masih dalam pembahasan. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah memberikan dukungan kepada Indonesia berupa lebih dari 8 juta vaksin Moderna, 1.000 ventilator, dan alat kesehatan lainnya. Retno mengatakan lawatan kali ini adalah yang pertama bagi pemerintah Indonesia pada administrasi baru AS. Retno Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri dari negara ASEAN pertama yang secara resmi diterima oleh Menlu AS Antony Blinken. Pemerintah akan membayarkan selisih kenaikan iuran peserta PBI BPJS Kesehatan tahap pertama. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebut bahwa pihaknya akan menerima kucuran dana dari pemerintah sebesar 9,13 triliun rupiah pada Jumat 22 November 2019. Selanjutnya pemerintah akan kembali menyuntikkan dana pada pekan selanjutnya hingga mencapai total 14 triliun rupiah. Fahmi juga menyatakan dana tersebut akan langsung digunakan untuk membayarkan tunggakan-tunggakan kepada rumah sakit. Namun Fahmi tak menyebut berapa total tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dan juga berapa dana yang akan segera dibayarkan. Penanganan pandemi corona di tanah air membutuhkan kerja keras tak hanya dari pemerintah, namun membutuhkan bantuan dari para relawan baik medis maupun non-medis. Namun menjadi relawan non-medis juga bukan merupakan hal yang mudah. Sejumlah tantangan harus dilalui saat menghadapi masyarakat.